Saya ngerasa ngerasa bisa ngerasain, bisa lihat, bisa komunikasi itu waktu saya umur berapa tahun ya, 7 tahunan lah. 7 tahunan ya 7 tahun lah udah bisa merasakan, bisa ngobrol. Ada kejadian saya tuh layaknya memegang api. Kang Galuh merasa memegang api layaknya gitu ya. Emang bisa ngeluarin api. Maksudnya secara orang lain lihat kan tidak tidak kelihatan mungkin. Kelihatan. Oh kelihatan. Kelihatan kayak api kalau secara harfiah itu benar iblis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semua, alhamdulillah kali ini berjumpa kembali di konten channel Tidur Misteri. Kali ini dalam acara Kupas Misteri. Di episode kali ini saya menghadirkan sebenarnya teman lama ya, Kang. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini sebagai narasumber di acara Kemis. Tak kenal maka tak sayang. Kita akan kenalkan narasumber kita kali ini yang akan membagikan kisah-kisah mengenai misteri ataupun pengalaman spiritual. Kita sambut dengan siapa, Kang? Ya, Galuh. Kang Galuh. Kang Galuh ini dengan saya dulu pernah satu kampus bareng ya, Kang ya, di Pakuan Bogor ya. Udah jurusan, tapi kita waktu itu karena basicnya berasal dari Sukabumi, ngumpul sesama orang Sukabumi gitu. Alhamdulillah setelah berapa tahun ya, Kang, yang ketemu? Iya sih, ada 7 tahunan. 7 tahunan ya. Baru ketemu lagi sekarang, dan beliau istilahnya membuka usaha tidak jauh dengan perumahan saya yang tempat tinggal saya tinggal. Dan ketika berdiskusi nyambung nih Lur, ada beliau banyak lah mengenai info-info mengenai kisah-kisah misterinya. Jadi Bang Gayung bersambut, saya langsung nih mengajak beliau untuk menceritakan kisah-kisah misterinya. Kang Galuh sehat nih, Kang Galuh? Alhamdulillah sehat. Dan dulu semua kita di sini bukan berada di tempat yang memang sengaja kita tampilkan untuk mengendorse. Kita ada di tempat Kang Galuh sendiri, ownernya Kang Galuh. Ini Batista. Apa itu, Kang? Bakso petis kita. Udah ada di Grab ya, Kang Galuh ya? Untuk wilayah Sukabumi ya? Udah ada. Jadi tinggal nanti kalau dulu semua yang wilayah Sukabumi pengen bakso petis kita, ini ownernya bisa nanti pesan di GrabFood ya, udah GrabFood. Dan kalau untuk datang sendiri bisa di mana, Kang Galuh nanti? Pokoknya Jalan Raya Karang Tengah. Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Baik lagi nih Kang Galuh ke masalah misteri, karena kebetulan channel saya Tidur Misteri membahas tentang misteri. Kang Galuh ada cerita apa nih yang pengen kita share mengenai kejadian misteri-misteri yang dialami oleh Kang Galuh? Sebetulnya yang namanya misteri itu banyak ya. Ya saya juga bingung ya dari mana. Banyaknya Lur. Ya gitu, karena ya hidup penuh dengan misteri. Tak luput dari misteri. Kita juga misteri bakal kemana dan harus kemana gitu kan. Ya
kalau menceritakan semuanya mungkin terlalu panjang, ya. Mungkin ya back to saya pribadi gitu ya. Mungkin saya bakal cerita tentang diri saya pribadi ya, tentang pengalaman Kanggalu kenapa saya tahu gimana gitunya. Awal mula saya ngerasa bisa ngerasain, bisa lihat, bisa komunikasi itu waktu saya umur berapa tahun ya? 7 tahunan lah. 7 tahunan ya, 7 tahun lah udah bisa merasakan, bisa ngobrol sama uka-uka gitu kan. Dari 7 tahun itu kamu 7 tahun. Ada triggernya nggak? Ada penyebabnya nggak? Apa itu datang sendiri? Ya gitu sih, nggak datang sendiri. Oh, datang sendiri kan waktu zaman 7 tahun itu kan belum ramai sekarang ya. Kalau sekarang udah zaman digital, udah apa-apa ramai sampai lampu-lampu nyala banyak ya. Kalau zaman saya waktu kecil itu yang namanya lampu itu langka, apalagi listrik kan. Saya kira susah gitu. Ya disitulah banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu, melakukan ritual ini, ritual itu. Kalau saya sih nggak ikut ya. Berarti di lingkungan Kanggalu karena mungkin masih kental ya? Kental. Karena zaman dulu kan taunya hal-hal mistis itu serasa didewakan ya, diutamakan seperti ya masang sesajen, malam Jumat atau seperti apa. Kalau saya pribadi sih ya percaya nggak percaya kan, tapi seiring waktu ya yang namanya anak kecil ya percaya, ya itu biasa aja. Mungkin bagi pribadi saya itu biasa, kalau yang lain mungkin pada kabur karena ya memang nggak ada rasa takut atau khawatir takut ditelan sama uka-uka atau enggak juga, serasa biasa aja ketemu sama yang dari wujudnya bagus sampai hancur biasa aja. Ya. Pengalaman pertamanya yang pertama kali Kanggalu lihat bagaimana tuh melihat? Kalau itu kan tergantung sugesti kita ya. Kalau misalkan kita sugestinya macan pasti membentuk macan. Kalau misalkan sugesti kita kebetulan ketemu sama anjing ya sugestinya ya wujudkan anjing gitu. Pada saat yang pertama gimana Kanggalu? Kalau pada saat pertama pengalaman saya langsung ketemu sama yang loreng itu macan ya. Macan. Kalau di orang Sunda nyebutnya lodaya gitu kan. Jadi pas kemana? Di rumah sih. Oh di rumah. Di rumah lagi iseng aja, lagi iseng diem gitu. Kan saya tuh orangnya nggak tahu kenapa bibir tuh gerak ya, kayak orang begini. Padahal yang namanya bocah 7 tahun bisa apa sih? Bisa apa sih gitu kan, orang pasti Power Ranger atau apa gitu kan. Kalau saya pribadi serasa ada yang ya itu anak beda loh. Perasaan saya berpikiran situ yang pertama saya itu anak serasa beda. Saya nggak mau gaul sama orang. Kenapa? Karena lihat dia tuh bawa apa, terus di dekatnya apa, serasa ada sesuatu. Kadang saya pribadi lihat orang itu kayak ada macam-macam ya wajahnya. Ada yang kayak maaf misalkan kasar, kayak babi, kayak anjing, kayak ular, macam-macam kan. Kembali kadang saya bertanya, kok mukanya seperti itu, aslinya seperti itu, ada apa, kenapa mata saya seperti ini. Sempat saya ingin bertanya kepada orang tua, tapi nggak ada keberanian, takutnya saya disangka gila. Wajar lah, yang namanya orang tua, anak ngomong pasti khawatir. Saya pribadi, saya selaku orang tua khawatir lah kalau anak saya ngomong gitu, takutnya apalah kesambat itu gimana ya. Saya pertahankan dari umur 7 tahun sampai ke umur 18. Saya diem aja. Kata orang harus ada guru. Ya saya gurunya kemana? Dasarnya saya mau apa? Kan harus ada dasarnya dulu. Kalau kita ngilmu, tujuannya apa? Saya kan nggak punya tujuan. Saya tuh masih bocah sebenarnya. Sampai seiring waktu punya tujuan. Belum punya tujuan, masih menemukan tujuan saya apa sih asal.
terus kesini banyak yang sakit, banyak yang butuh bantuan lah gitu karena sakitnya nggak wajar. Saya coba awal tuh nyoba tuh SMA kelas 1 karena kebetulan mama kantin gitu yang jaga kantin sakit, ya cobalah saya tuh ya seadanya aja, cuman notok satu aja yang tadinya dia nggak bisa bangun sampai kan dia tanya, kok bisa? Tahu? Yang namanya juga ya saya kembali lagi ya alhamdulillah kata orang Sunda mah diijabah ya, diijabah bahasa Indonesia apa? Dikabulkan Gusti Allah gitu. Saya bisa seperti itu, ujung-ujungnya dekat dengan itu tanpa guru apa dengan ada guru? Tanpa guru. Kalau sebetulnya itu salah, ya juga nggak punya tujuan asalnya. Ya itu mah istilahnya sebatas Kang Galuh merasa ini saya diminta tolong, nolong gitu niatnya ya. Itu tanpa adanya iming-iming bayaran atau apa gitu kan. Jadi yang Kang Galuh lihat si ibu itu kenapa Kang Galuh secara spiritual? Kalau dilihat secara spiritual, dia tuh kalau bahasa keren di guna-guna. Kalau guna-gunanya parahnya itu tingkatnya tingkat telu. Jadi telu bukan sama siapa-siapa, yang ngerinya itu sama suami. Itu si ibunya posisinya sadar ketika sebelum disembuhkan? Tidak tahu apa-apa. Tapi ini enggak masih berumah tangga pada saat itu? Sampai saat ini masih berumah tangga sama suami itu? Sama suami itu berumah tangga. Ya ujung-ujungnya sadar ya karena berkat kegigihan si ibu itu untuk mempertahankan rumah tangga dan anaknya juga yang tadinya nggak punya apa-apa sekarang udah punya apa-apa karena si bapaknya sadar. Setelah Kang Galuh diminta tolong melihat si ibu itu terkena guna-guna, tindakannya itu Kang Galuh berkomunikasi dengan yang mengirimnya atau gimana Kang Galuh? Kalau untuk saat itu kan itu pertama kali ya, pertama kali mengobati ya gitu ya secara tidak kebetulan. Komunikasi sih enggak, ya kebetulan saya cuma menyentuh beberapa titik, cuma satu titik aja yang tadinya nggak sadar jadi sadar. Si ibu tuh bertanya, kok bisa ngobatin? Saya juga bingung, dalam hati kan saya bingung, saya cuma hanya bisa diem aja sampai bisa gini gitu. Jadi masih belum sadar waktu itu dengan potensi sendiri ya. Karena ya saya tidak menggali potensi dengan guru. Kalau ada guru kan digalinya lebih ya gitu ya. Secara teori ataupun secara ininya ya. Kalau saya kan tersebut otodidak, alaminya seperti itu. Jadi kalau orang lain kan ada yang guru kena bahasanya, ada yang kayak gimana ya, ngedokterin harus gini, harus ini. Kalau saya sih berpikir kembali, buat apa sih? Dari awal saya ngomong, dari umur 7 tahun sampai saat itu tujuan saya apa? Berguru tuh apa? Lainnya sekolah loh. Sekolah saya jurusannya pengen kemana? Mau ke IPS kah? Ke IPA kah? Ke bahasa? Masih bocah gitu teh. Kepikirannya seperti itu, kayak yang main nutur kenal sebutan teh aja jepit teh. Ya seperti itulah. Nah, harus gini gitu. Ada yang ngarahin lah ya, secara tanda kutip. Ada pengarahan, ada yang mengarahkan. Maka saya seperti ini jalani tanpa wirid apa seadanya gitu. Kalau disebut zaman sekarang mah indigo ya. Tapi kalau saya pribadi enggak saya semuanya bisa, enggak juga. Ada yang lebih bisa. Pertama yang datang ke saya itu ya gitu, jangan percaya ke saya, pasti Kak yakin dulu si Allah, insya Allah sehat.
awal mula penyembuhan di situ. Ya udah, next si Putri minta, otomatis minta lagi dong. Di mana ada nasihat lo pijitin lo. Saya bingung, ini kan siapa gitu ya yang ketanya, kan saya baru masuk sekolah, anak-anak baru, kok baru kenal salah kata si itu salah lama ngobrol sama ibu. Ya, udah lama gitu, padahal ya berapa kali ketemu, berdua satu kali dua kali ketemu nyambung namanya sampai sekarang, sampai saat ini diangkat sebagai anak angkatnya, anak angkat. Di situ teh alhamdulillah, di situ seiring waktu kalau untuk ngobatin dia kayaknya kalau terbilang menurut saya sih enggak, kalau menurut dia iya. Karena ya saya mah sebisa-bisanya ya, cuma insya Allah sembuh itu doang, alhamdulillah sembuh gitu kan. Seiring waktu terus berjalan, tambah lagi ada yang tahu ini nyebar ya ke sana ke sini gitu kan. Ya tanpa ada jampe-jampe atau wiridan, insya Allah bisa. Yang cuman saya selalu menekankan sebelum saya mijit atau praktek gitu ya, saya tekankan percaya Gusti Allah, jangan percaya ke saya. Kata kuncinya ya. Iya, itu doang, cuma simbol doang, simbol. Percaya Gusti Allah. Berapa lama tuh Kang Galuh dari pengalaman secara misalnya kemampuan Kang Galuh ini tidak ada yang mengarahkan lah, itu secara alami lah ya Kang Galuh. Iya. Dari kalau dihitung dari 7 tahun sampai apa ya? 15 tahun ya. Oh, 15 tahun. 7 sampai 15 jadi berapa tahun tuh? Sekitar 6 tahunan lah ya. 8 tahunan. 8 tahunan ya, 8 tahunan itu ada yang mengarahkan ke sini, kita mulai komunikasi dengan orang tua gitu untuk meyakinkan. Pas itu teh dilihat ada yang salah, ternyata ya dari lahir juga ada yang salah dari diri saya. Ada yang dari lahirnya ada yang salah. Itu kata siapa Kang Galuh? Ada ibu. Oh, kata ibu ya. Almarhum. Jadi kalau kata ibu saya tuh dari biji itu keluar keris. Itu dari kemaluan keluar keris. Saya juga bingung kok bisa gitu. Kalau ada orang lagi di itu gitu ya, keluar apa nggak tahu kan. Saya kan lahir di pelabuhan Ratu gitu. Jadi di sana mistiknya kuat kan, kental banget. Jadi kebetulan keluarga dari ibu juga kental. Percayanya ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya masih bisa gitu. Sebelum itu emang ada kejadian. Ada kejadian dulu ya. Ada kejadian. Saya tuh layaknya memegang api. Kang Galuh merasa memegang api layaknya gitu. Emang bisa ngeluarin api. Maksudnya secara orang lain lihat kan tidak kelihatan mungkin. Kelihatan. Oh, kelihatan. Kayak api kalau secara harfiah itu iblis kan, setan. Berarti saya tuh setan gitu. Saya pikir ada apa sih bisa mengeluarkan api. Setiap saya berjalan ke masjid, saya gini aja. Pertama baru tahu saya bisa ngeluarin api. Pas gini jalan gini aja iseng. Saya ngeluarin api. Oh, ngeluarin api. Padahal untuk diri saya, kalau misalkan saya setan masuk ke masjid ya pasti habis lah. Habis kan biasa-biasa aja. Saya bocah loh, bukan anak setan gitu kan. Disitulah kok bisa nggak ya panas sampai saya nggak mau menjauhkan keributan, takut ada apa-apa. Takut orang lain ini ya khawatir gitu. Gitu. Di situ saya baru nahan diri. Semarah apapun saya sabar. Semarah apa? Ya takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika emosi muncul ya. Betul. Kan saya dari situ saya tahan emosi, mau dihindari seperti apa ya biarin aja. Tapi ada titiknya, ada yang nyoba untuk adu pukul.
dia 10 kali, saya 1 kali, alhamdulillah patah. Patah gitu. Jadi ada momen-momen Ada juga. momennya, ada momen untuk menunjukkan gitu ya. Terus ada waktunya saya untuk berdiri loh. Ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk berdiri. Di situ ya tuh ya. Setelah kejadian itu, Ya alhamdulillah di situ teh rasa badan tuh ada yang aneh, serasa apa kalau di mobil mah banyak muatan. Dilihat, saya nanya ke sana ke sini ya, ketemulah dengan sosok seorang yang mungkin biasa, kayak saya seperti ini biasa, tapi bisa apa sih itu Pak Haji gitu kan. masih di Pertama, kampung, area kampung apa? area kampung gitu Pak Haji, dan dia juga nggak dikenal sama kamu, taunya orang kaya, padahal dia tuh basicnya ahli hikmah, ahli itu. Pas ini saya komunikasi, ada yang sama, nah, saya dikasih minyak dimandiin, panas banget, padahal minyak biasa loh. Jadi pas minyak itu dimandikan langsung bereaksi ke badan. Bereaksi gitu layaknya gimana ya, kayak minyak yang dipanasin, panas bener-bener panas. Ini ada yang salah. Padahal saya nggak ngelmu, dan saya berharap saya nyoba untuk kesurupan. Kan? Saya belum pernah kesurupan. Coba masuk ke komunikasi gitu kan, masuk deh ke badan, nyoba kesurupan itu gimana gitu kan. Pada kagak mau, saya bingung. Nah di diri pribadi saya bingung, kenapa sih nggak mau masuk, tapi badan saya berat. Nah, disitulah momen itu, ketemu sama itu. Terus nggak langsung saya guru, enggak. Udah bersihin dulu apa ada pribadi. Oh iya, di situ teh. Saya masih pikiran masih ngelayang gitu kan, masih ada yang kurang, apalagi. Ya ternyata satu ini, ya mulai nih ada guru teh iseng lagi ketemu isengnya lah gitu. Itu saya kan orangnya nggak percayaan dengan hal seperti itulah. Alhamdulillah kalau saya mau nyoba keris di tangan, ini barang mati. Iya. Kalau digesek ada bakal ada listrik nggak? Ya nggak bakalan. Saya mau logika nggak bakalan. Bremen kayak halilintar. Saya bingung. Saya superhero bukan? Gundala kan ingatnya. Apa namanya? Superhero Indonesia kan Gundala, ya kena listrik kan sih. Biasa apa? Yang lain enggak, saya doang selebret. Saya bingung. Benda mati bisa seperti itu gimana Pak Haji? Penasaran. Saya penasaran. Kenalin aja dirimu sendiri. Saya bingung pertanyaan. Kedua, kalau misalkan pengen jadi murid saya, cuma satu. Bahasa Sunda mah poho sumur. Kata kuncinya nanti poho sumur. Saya mikir sumur. Apa itu gitu ya? Kan kalau bahasa Sunda poho sumur. Menekan dulu ya. Saya pikir apa? Saya pikir saya orangnya nggak gaul gitu. Saya pikir ada makna di balik itu. Pas dipikir-pikir, ditelaah lah. Oh, intinya kan dengan hal-hal yang negatif, lubang. Kalau sumur kan lubang ya, lubang gede. Kalau kita masuk ya nggak bisa, ya lama untuk ke atas lagi gitu. Mungkin menjauhkan dengan hal-hal yang jelek dalam segi, saya pikir harta tahta wanita yang ini yang terakhir ya mah yang harus dihindari. Oh di situ ya udah siap, saya bilang udah siap. Kepikir cuma dikasih, saya dibersihin semua total semua, keluar segala lupanya. Sebelum Kang Galuh ke tahap sesudah dibersihkan, menurut Pak Haji itu yang menjadi nantinya sosok guru Kang Galuh, pas pertama dikasih minyak itu Kang Galuh itu
menurut deteksi dia kenapa sih kata dianya? Nggak ngomong sama saya. Oh enggak ya. Sampai dia meninggal nggak ngomong. Oh nggak ngomong dengan kenapa dia syariatnya ngasihin minyak ke Kang Galuh, dia nggak ini. Iya, saya juga bingung sampai saat ini saya masih menerka-nerka. Ada apa sih? Jadi tahapannya ketika oleh disuruh memandikan minyak itu ke dalam tubuh Kang Galuh, terus tahapannya istilahnya mah menurut dia dibersihkan, sudah bersih, baru dia tadi berucap kalau mau jadi murid saya harus tadi ya, kok jangan lupa yang harus polos umur lah istilahnya mah. Ya itu kan, ya itulah jadi syaratnya gitu. Dan saya dikasih satu wiridan untuk selama 5 tahun. Oh wiridan itu 5 tahun satu tadi panjang. Ya begitu sih itu pernah. Ya udah mulai ketemu kan. Tujuan saya untuk berilmu itu untuk menolong orang, bukan untuk kadugalan lah istilahnya atau apa. Itu udah gak zaman ya, zaman centeng-centeng udah gak zaman. Sekarang zamannya dimana orang sakit, ada yang membutuhkan, ya datang. Kalau misalkan nggak dibutuhkan, ngapain juga datang gitu kan. Karena saya nggak mau pamer, orang berlomba-lomba berilmu untuk pamer. Kalau saya pribadi sih enggak, ya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan untuk yang membutuhkan. Itu aja udah cukup. Saya nggak open praktek gitu ya, enggak, biasa aja saya. Jadi Kang Galuh pada saat umur 15 tahun bertemu Pak Haji ini. Ya 15 tahun saya udah ketemu sama Pak Haji gitu kan. Sekali ya jalani aja seadanya, dan di situ teh nggak praktek ngobatin orang kayak yang sebelumnya. Sebelumnya kan banyak, itu juga enggak, karena saya punya tujuan yang membutuhkan. Saya juga dari awalnya juga nggak mau pamer, karena apa yang namanya orang pamer selalu ada balasannya. Pertama mungkin ambil kekuatan lah sama orang, kedua mengadu ilmu, segala rupa ya, membanding lah orang, karena yang namanya ilmu orang nggak bakal kuat sebelum dia paling kuat. Punya perasaan. Kalau saya pribadi, kompetisi ya. Ya, seperti kompetisi. Ya layaknya kita di sekolah pasti ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah berikut dengan ilmu seperti itu kan, ilmu gaib, ilmu syariat, itu selalu ada perasaan saya tuh belum puas, udah belum puas. Kalau saya langsung direm.